sekarang ini kita mensosialisasikan bahwa menyusui itu adalah urusan antara ibu, bayi, dan juga ayah. Ayah itu memegang peranan kunci, juru kunci lah. Kadang-kadang laki-laki yang udah dinenenin belum anaknya, udah dinenenin, ya masih kenyang mas, ini segede kaca. Contohin dong lari yang benar tuh kayak gimana sih? Kalau bisa badan agak condong ke depan sedikit, jadi jaraknya kurang lebih dagu ini udah di depan si jempol mata kaki depan. Jadi agak miring sedikit. Nebeng itu sebenarnya bukan sesuatu yang gratis. Nebeng itu adalah sebuah kolaborasi sama-sama berjalan. Toh bukannya kita juga nebeng di bumi ini. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Mari menengok Indonesia dari rakyatnya. Mereka yang meringankan beban dunia sebisanya. Bermula dari hobi dan minat, terpanggil untuk berbuat atau mengajak hidup sehat. Ada komunitas pelari yang berawal dari hobi dan gerakan ibu-ibu peduli menyusui. Penat dengan Jakarta yang macet gila, muncul solidaritas berbagi tumpangan berkendara. Gerakan mereka ditopang media sosial, teknologi informasi digunakan menyebarkan aksi dan ajakan. Inilah Mata Najwa. Penggerak asa. Pemirsa, berangkat dari keprihatinan atas minimnya kesadaran pemberian ASI eksklusif pada bayi, sejumlah perempuan menggagas gerakan revolusi menyusui. Tak lelah mereka berkeliling Indonesia mengedukasi pentingnya arti menyusui bagi ibu dan setiap bayi. Kelompok ini juga total mendampingi para orang tua yang punya niat kuat memberikan ASI eksklusif pada buah hatinya. Dan telah hadir di studio Mata Najwa, Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, Mia Sutanto. Selamat malam Mbak Mia. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Yes. AIMI dimulai tahun 2007, betul Mbak? 21 April 2007. 21 April 2007. Ingin tahu awal mulanya, tiba-tiba ada sekelompok ibu membuat gerakan mari rame-rame menyusui bayi. Iya. Seperti apa ceritanya? Asal mulanya memang kita berawal dari komunitas. Jadi komunitas itu adalah ibu-ibu menyusui yang tergabung di Milis ASI for Baby. Jadi Milis ASI for Baby sekarang sudah berubah nama jadi Milis AIMI ASI, tapi dulu namanya ASI for Baby. Itu adalah milis satu-satunya di mana para ibu menyusui itu bisa saling sharing, saling curhat, saling tukar informasi, pengetahuan tentang ASI dan menyusui. Nah akhirnya dari situ beberapa ibu-ibu merasa kok kalau hanya wadahnya milis saja dan hanya bisa diakses via internet, sayang ya. Sementara ini kita bisa sharing ke lebih banyak ibu-ibu lagi. So, gimana kalau kita bikin suatu wadah yang konkret, di mana wadah ini kemudian bisa bergerak, insya Allah pada waktu itu pikirannya di seluruh Indonesia gitu. Sekarang apa kita harus gimana? Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan AIMI ini gitu yang berbentuk organisasi. Kenapa sampai harus bikin gerakan awal mulanya? Kenapa sampai kemudian akhirnya menjadi organisasi? Apakah memang sesulit itu mengajak ibu menyusui anaknya? Ya. Sampai harus ada gerakan, ayo susui bayi kita? Ternyata bukan kesulitan mengajak ibu menyusui, justru kesulitan yang dialami oleh masing-masing para pendiri AIMI itu sendiri. Jadi kami ada 22 orang yang mendirikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan sebagian besar dari para pendiri itu justru mengalami kesulitan, bahkan ada yang mengalami kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif. Nah dari situlah kemudian timbul keinginan untuk supaya ibu-ibu lain
tidak mengalami kegagalan yang sama, tidak mengalami tantangan hambatan yang sama ketika pada saat para founders itu, pendiri itu menyusui bayi-bayi mereka. Nah dari situlah akhirnya kepikiran untuk mendirikan, awal mulanya memang hanya pinginnya seperti support group aja ya, kayak mother to mother support group. Tetapi ternyata memang mungkin karena hadir di saat yang tepat, antusiasme masyarakat juga besar, akhirnya kita jadi berkembang di seluruh Indonesia gitu. Seberapa besar sekarang dari mula hanya beberapa orang, mungkin sekarang sudah berapa besar Aimi? Sekarang kita sudah ada 13 cabang. Di seluruh Indonesia? Di tingkat provinsi, betul. Jadi PR-nya masih banyak ya, karena kita ada 34 provinsi ya gitu. Tapi itulah cita-cita kita, karena namanya kan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. So semua ibu menyusui di Indonesia memang harusnya bisa merasakan manfaat dari apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aimi. Dari mulai berapa? 4 orang founder, kita kasih tepuk tangan. Dari mulai 4 orang, sekarang total anggotanya kurang lebih berapa banyak? Jadi 4 orang penggagas, 22 orang founder. Sekarang kita membernya sudah ribuan, mungkin mendekati hampir 5.000 member. Betul. Mbak, ketika awal-awal atau jangan-jangan sampai sekarang suka dipandang sebelah mata nggak ya? Ini ibu-ibu nyusuin, bikin Masih. organisasi, mau ngapain sih? Kok rempong banget menyusuin aja pakai organisasi? Betul Sempat sekali. ada omongan-omongan gitu nggak? Oh sering. Sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang juga masih gitu. Apalagi memang kita adalah organisasi yang dari, oleh, dan untuk ibu menyusui. Jadi pengurusnya juga semua ibu-ibu ya, ibu-ibu menyusui. Jadi memang kalau kita berhubungan dengan pihak ketiga, ada kadangkala ya persepsi seperti itu. Ini apa sih sebenarnya? Do they know what they're doing? Gitu. Apakah mereka tahu apa yang mereka lakukan gitu? Ngapain juga ngurusin tentang ASI, itu satu. Terus kedua juga mungkin ada pandangan-pandangan, ini paling nggak bener nyusuin nih, paling cuman ibu-ibu kaya doang yang nggak ada kegiatan gitu ya, cari-cari kegiatan gitu. Atau ada beberapa pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan yang sifatnya mungkin negatif terhadap kami. Tetapi buat kita, terutama para pengurus yang ada di Aimi ini, kita semua volunteer. Dia bisa memperjuangkan dirinya, jadi betul. haknya harus diperjuangkan oleh orang yang karena bisa mereka bergerak. belum bisa bersuara sendiri kan, memperjuangkan hak mereka, jadi ya kitalah yang harus melakukan itu. Lillahi ta'ala ya bisa dibilang. Jadi Dan tujuannya jelas, semakin banyak ibu Betul. yang bisa menyusui anaknya secara eksklusif. Betul, jadi semakin banyak ibu yang bisa menyusui bayinya, dan semakin banyak bayi yang bisa mendapatkan haknya, karena air susu ibu itu adalah hak seorang bayi di Indonesia. Dan hak itu harus diperjuangkan. Karena bayi-bayi belum bisa memperjuangkan dirinya, jadi haknya harus diperjuangkan oleh orang yang karena bisa mereka bergerak. belum bisa bersuara sendiri kan, memperjuangkan hak mereka, jadi ya kitalah yang harus melakukan itu. Oke, dari mulai sedikit, puluhan, sampai kemudian sekarang menjadi ribuan, kendala terbesarnya apa sih kalau kita bicara soal mensosialisasikan pentingnya ASI? Apa sih yang paling utama orang Indonesia itu kalau dibilang susuin ASI, itu biasanya apa komentarnya, Mbak? Kalau di awal 2007 mungkin masih banyak orang yang mindsetnya adalah susu formula sama baiknya dengan ASI. Jadi ngapain sih repot-repot ngasih ASI sampai harus belajar ya cara menyusui yang benar seperti apa dan sebagainya. Toh gampang, tinggal pergi ke beli susu udah dikasih ke bayinya gitu. Jadi pada saat 2007 itu persepsinya adalah seperti itu. Sekarang ini sudah sedikit bergeser, sudah semakin banyak yang aware bahwa memang defaultnya adalah menyusui, memberikan ASI. Namun menyusui yang seperti apa yang diharapkan, atau pemberian ASI yang seperti apa yang diharapkan. Nah kalau kita mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO, oleh WHO dan oleh UNICEF, bahwa ASI itu adalah memberikan ASI eksklusif dari lahir sampai dengan 6 bulan, kemudian diteruskan dengan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, dan pemberian ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Betul. Ini rata-rata kelompoknya memang ibu-ibu semua nih? Enggak juga. Ada bapak-bapaknya juga? Ada juga. Ada bapak-bapaknya ya? Ada. Jadi kalau ibu-ibunya, nenek-neneknya juga ada. Karena ini pada ketawa, padahal nanti ada surprise loh, ada bapak ASI juga. Tapi memang ini kan gerakan menyusui itu kan bukan hanya ibu menyusui bayinya kan, Mbak ya? Betul. Seluruh keluarga tuh ikut harus mendukung kan? Betul. Bukan hanya yang punya payudara yang berkepentingan kan? Betul sekali. Tuh, benar.
Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar peribahasa bahwa it takes a village to raise a child, nah ini it takes a whole nation to breastfeed a child. Sekarang ini kita mensosialisasikan bahwa menyusui itu adalah urusan antara ibu, bayi, dan juga ayah sebenarnya. Karena itu sudah banyak sekali penelitiannya bahwa ayah itu memegang peranan kunci, juru kunci lah bisa dibilang. Juru kuncinya ada pada ayah Ada ya? pada ayah. Jadi kalau ayah itu care, ayah itu dukung, angka keberhasilan pemberian ASI itu bisa mencapai hampir 100%. 100%. Betul. Tetapi sebaliknya kalau ayahnya tidak mendukung atau kurang care, itu keberhasilan menyusui hanya sekitar 27%. Jadi tanggung jawab ayah-ayah juga. Betul. Lagi-lagi itu egonya besar, dia tuh pengen banget ngurusin anak. Tapi dia suka bingung gimana caranya. Kalau nanya, dia malu. Kalau dikasih tahu sama istri, dia gengsi. Apalagi dikasih tahu sama mertua perempuan.